kalau seksolog ya kan, terus ngajarin anak-anak SD. Biasanya pertanyaan mereka tuh seputar apa sih, Mbak? Ada yang lucu-lucu nggak? Atau gimana? Pas seks edukasi atau kelas inspirasi? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau pas lagi ngajarin seks edukasi gitu ya, misalnya kayak gimana sih supaya mereka terhindar dari pelecehan seksual, kan banyak ya sekarang pedofil dan segala macam gitu. Itu biasanya pertanyaannya sih yang lucu-lucu kayak gini. Orang tua kan kebanyakan menamai kelamin dengan nama-nama aneh, misalnya kayak burung lah apa, yang nanti mereka jadi bingung. Tapi kok burung itu bisa terbang, kenapa burung saya nggak bisa gitu. Itu kan yang aduh, itu harusnya menamai nama-nama genital yang seharusnya lah ya, dengan nama-nama medis gitu. Itu yang paling lucu. Kalau misalnya di kelas inspirasi, yang paling lucu ada pertanyaannya kayak gini. Jadi kalau misalnya mama papa saya berantem gitu, atau saya nggak bahagia gitu di rumah, saya mesti kemana? Saya mesti pergi konseling ke sini atau curhat di radio gitu. Itu anak kelas 3 SD atau 4 SD nanya kayak begitu. Itu yang kadang-kadang susah juga ya ngejelasin sesuatu yang kompleks gitu ke anak kecil gitu. Tapi justru di situ tantangannya. Begitu terjun langsung itu baru ngerasa kenapa kelas inspirasi ini luar biasa gitu. Anak-anak tuh bener-bener yang saya tahu nih, mereka cuma tahu bahwa kerjaan yang paling oke itu cuma dokter sama tentara, itu paling ngetop gitu ya, atau polisi. Itu kenapa kalau polisi kayaknya mereka ngelihat powernya, kekuasaannya. Sama kalau misalnya sakit, itu juga mereka kan tidak punya kemampuan untuk ngatasin diri mereka sendiri. Jadi ternyata polisi, tentara gitu sama dokter masih tetap jadi utama. Begitu dia dengar, asik loh jadi seksolog itu gitu kan, ngebantu orang gitu ya ketika mereka galau. Kita masih pakai bahasa begitu ya, bukan cuma bilang lagi susah gitu, cuma bilang galau dan segala macam. Karena pernah saya bilang lagi susah, mereka bilang ini, kalau susah ya kenapa nggak ke penggadaian aja gitu kan. Finansial gitu pikiran mereka. Ya ampun, anak-anak SD itu udah mikir bahwa susah itu berarti finansial, susah itu berarti miskin, susah itu berarti nggak punya apa-apa. Tapi kita cerita bahwa di pekerjaan kita ini, ketika kita bisa membantu orang banyak dengan kemampuan kita, itu keren banget rasanya gitu. Dan gimana waktu kita ngelihat orang yang kita bantu itu jadi bisa memecahkan masalahnya, jadi bisa hidup lebih happy, itu tuh asik banget. Terus mereka baru yang, oh gitu ya, semua pekerja bisa begitu. Iya bisa, asal kamu tuh bener-bener senang sama yang kamu lakukan gitu. Bukan udah berapa kali ngajar? Kenapa? Udah berapa kali ngajar? 2 kali sih. Sudah 2 kali. Iya. Mau lagi? Mau lagi. Oh, mau lagi. Asik banget. Kalau yang kelas inspirasi ini sifatnya apa? Sukarela atau ada bayarannya? Iya, jadi kelas inspirasi ini dimulai 2012. Setelah, jadi pesannya ini, gerakannya ini menyebar. Saya ingat waktu saya pulang langsung bergabung di kantor manajemen Indonesia Mengajar. Beberapa kalangan profesional waktu itu dari perusahaan telekomunikasi itu datang ke kantor kita, terus iri dalam tanda kutip, kayak saya juga pengen dong ikut gerakan untuk pendidikan tapi nggak bisa jadi pengajar muda karena tadi udah menikah, atau umur di bawah 25 tapi udah menikah, atau udah punya anak dan sebagainya kendalanya. Ya udah, akhirnya kita bidani bareng-bareng untuk konsep kelas inspirasi. Ajakannya apa? Ya udah, undangannya adalah siapa yang mau cuti 1 hari untuk hadir di sekolah-sekolah sekitar kita aja, karena sebetulnya kayak mungkin Mbak Zoya, orang-orang Anda nggak jawab pertanyaan saya loh. Oh iya. Jadi pertanyaannya adalah, jadi tetap sukarela daftar, diseleksi karena apa? Karena ada seatnya, kan kita kerja sama sekolah yang terima. Tapi dibayar nggak intinya? Enggak. Tidak dibayar. Bahkan berangkat ke sana juga ongkos sendiri karena dalam kota kan semuanya. Bahkan kita tuh kita juga nggak dibayar ketika waktu kita menceritakan. Kita tuh nggak cuma cerita biasa begini, tapi kita mesti pakai drama, pakai topi, pas segala macam. Tapi senang lah ya, happy lah ya seru intinya. banget. Oke, saya punya pertanyaan terakhir buat Safik. Safik, seandainya Sakif, seandainya kamu pada saat melakukan hal tersebut mengadu, tahu tidak bakal ada ancaman? Enggak, karena bahkan sampai tersebar seperti ini juga kan di luar rencana semua. Oke, dan seandainya ini terjadi lagi nanti dan ada ancaman, berani nggak kamu ngadu lagi? Berani? Nggak takut? Saya rasa di depan hukum dan di depan Tuhan, apa yang saya lakukan benar, jadi kenapa harus takut gitu. Yang buat kamu berani apa? Saya yakin itu benar. Baik, oke, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Terima kasih Sakif, terima kasih. Tapi tadi pertanyaan yang menarik ya, apa yang buat kamu berani? Karena dia yakin itu benar, dan itu adalah sebuah kejujuran. Nah, kejujuran ini ada nilainya, dan kejujuran ini nilainya mahal. Ya, maka itu kejujuran itu tidak bisa diharapkan dari orang-orang yang murahan.
Karena kejujuran ini nilainya sangat amat mahal. Jadi ingat satu hal saja, honesty is an expensive gift. Do not expect it from a cheap people. Saya Deddy Corbusier Nitagina, inilah Hitam Putih. Cuma cerita biasa begini, tapi kita mesti pakai drama, pakai topi, segala macam. Tapi senang lah ya, happy lah ya seru intinya. banget. Oke, saya punya pertanyaan terakhir buat Safik. Safik, seandainya, Sakif, seandainya kamu pada saat melakukan hal tersebut mengadu, tahu tidak bakal ada ancaman? Enggak, karena bahkan sampai tersebar seperti ini juga kan di luar rencana semua. Oke, dan seandainya ini terjadi lagi nanti, dan ada ancaman, berani nggak kamu ngadu lagi? Berani? Nggak takut? Saya rasa di depan hukum dan di depan Tuhan, apa yang saya lakukan benar, jadi kenapa harus takut gitu. Yang buat kamu berani apa? Saya yakin itu benar. Baik, oke, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Terima kasih Sakif, terima kasih. Tapi tadi pertanyaan yang menarik ya, apa yang buat kamu berani? Karena dia yakin itu benar, dan itu adalah sebuah kejujuran. Nah, kejujuran ini ada nilainya, dan kejujuran ini nilainya mahal. Ya, maka itu kejujuran itu tidak bisa diharapkan dari orang-orang yang murahan. Karena kejujuran ini nilainya sangat amat mahal. Jadi ingat satu hal saja, honesty is an expensive gift. Do not expect it from a cheap people. Saya Deddy Corbusier Nitagina, inilah Hitam Putih. Cuma cerita biasa begini, tapi kita mesti pakai drama, pakai topi, segala macam. Tapi senang lah ya, happy lah ya seru intinya. banget. Oke, saya punya pertanyaan terakhir buat Safik. Safik, seandainya Sakif, seandainya kamu pada saat melakukan hal tersebut mengadu, tahu tidak bakal ada ancaman? Enggak, karena bahkan sampai tersebar seperti ini juga kan di luar rencana semua. Oke, dan seandainya ini terjadi lagi nanti, dan ada ancaman, berani nggak kamu ngadu lagi? Berani? Nggak takut? Saya rasa di depan hukum dan di depan Tuhan, apa yang saya lakukan benar, jadi kenapa harus takut gitu. Yang buat kamu berani apa? Saya yakin itu benar. Baik, oke, terima kasih semuanya udah hadir di sini. Terima kasih Sakif, terima kasih. Tapi tadi pertanyaan yang menarik ya, apa yang buat kamu berani? Karena dia yakin itu benar, dan itu adalah sebuah kejujuran. Nah, kejujuran ini ada nilainya, dan kejujuran ini nilainya mahal. Ya, maka itu kejujuran itu tidak bisa diharapkan dari orang-orang yang murahan. Karena kejujuran ini nilainya sangat amat mahal. Jadi ingat satu hal saja, honesty is an expensive gift. Do not expect it from a cheap people. Saya Deddy Corbusier Nitagina, inilah Hitam Putih.